singkat aja. Jadi sini gue mau bikin animasi web, animasi loading lebih tepatnya. Ya. Bikin file dulu. Animasi ini bisa kalian tambahkan ke loading screen kalian saat webnya berjalan, atau mungkin sebagai referensi aja boleh. Untuk filenya itu bebas, optional, mau namanya apa aja itu terserah kalian. YouTube terus bikin file lagi. Terus dalam file sini kalian buka text editor dan tambahkan file HTML. Pakai source code aja biar cepet. Title-nya loading. Segini aja. Apa segini? Segini aja deh. Nah, di awal kita bikin latar dan penandanya. Untuk penanda latar ini sebenarnya opsional. Penanda ini komen kayak gini opsional. Bisa kalian pakai atau enggak. Saya pakai ini biar lebih mudah saat developing ulang aja ntar. Latar gunanya untuk apa? Latar berguna untuk apa ya? Wadah dari setiap box yang akan digerakkan sesuai tipe mulu animasi. Jadi latar itu kayak buat patokan gitu. Dia bukan background, bukan, tapi dia sebagai patokan bagaimana animasi itu akan berjalan. Biar lebih gampang kita aja langsung lanjut ya guys ya. If pakai ID aja latar. Di dalam latar ada box. Div pakai kelas box 5 box. Nah, di setiap boxnya kita tandain ya guys ya. Box 1 sampai 5 gitu. 2 3 4 5. Nah, di setiap box juga kita tambahin elemen div. Dan selanjutnya setelah latar kita tambahkan teks. Teks gunanya untuk apa? Teks untuk pemberitahuan selama loading berlangsung. Jadi selama loading ini terus berputar, selama user belum masuk ke halaman utama, teks ini bakal ngasih tahu secara tertulis kalau ini sedang loading. Teks pakai paragraf. Di dalam paragraf ada fontnya pakai ID aja, ID F1 sampai 7. Terus rapiin gini, ditandain juga. Lalu kenapa ada 7? Karena di setiap font itu adalah karakter yang ada di teksnya. Kayak misalnya nih, loading. Nah, setelah ini sebenarnya di bawahnya bisa kita tambahin file JavaScript ya guys ya. Nah, tapi karena umumnya sebelum kita tambahkan file JavaScript kita harus lebih dahulu menambahkan CSS sebagai layout. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini, kita lihat ini masih belum ada apa-apa guys, masih loading, masih teks biasa karena belum di layout. Itu sebabnya kita harus masuk ke CSS dulu. CSS bisa tambahin langsung di HTML nya. Aduh, baterainya.
Atau kalau kalian mau pisah kayak gini juga nggak masalah. Saya pribadi bakal pisah biar lebih rapi aja. Terus di sini tambah file CSS. Pertama kita ngikutin latar dulu. Latar itu punya height, width, posisi. Height-nya 300 pixel, width-nya 600 pixel, dan posisinya absolute. Lalu left, right, margin sama topnya. Left 0, right 0, marginnya auto. Terus topnya 100 pixel. Nah, biar kelihatan kita background dulu. Kan kalau gini kan masih belum ada apa-apa ya, masih belum kelihatan. Tapi kalau pakai backgroundnya black, backgroundnya ireng, hitam. Nah, jadi kan kelihatan. Jadi lebih ya gitulah. Terus setelah latar kita atur boxnya. Pakai close ya. Boxnya punya height-nya 300 pixel, width-nya 300 pixel. Setelah itu backgroundnya transparan, posisinya absolute. Biar lebih kelihatan kita pakai background oranye aja, oranye ini bawah. Terus posisinya absolute. Setelah itu transform rotate 180 derajat. Kalau kita lihat di sini pasti bakal kelihatan. Nah, ini boxnya. Terus kita rapin lagi setiap boxnya. Box 1 sampai 5 guys ya. 2 3 4 5. 2 3 4 5. Di setiap box kita atur left posisinya. Di 100 pixel lagi guys ya. 100 pixel. Berarti ini 0, ini 100, ini 200, ini 300. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bisa lihat dengan jelas ini udah ada tambahan. Terus ditambah lagi di sini setelah box div yang ada di dalam boxnya ya guys ya. Box div height-nya 60 pixel, width-nya 60 pixel. Lalu backgroundnya apa ya biarnya? Dark blue aja. Di situ kita atur border radius, posisi left bottom. Border radiusnya 8 pixel. Positionnya absolute. Ya bener, absolute. Leftnya 5 pixel dan bottomnya 120 pixel. Kita lihat di sini. Nah, ini kan begini nih. Kenapa cuma satu? Karena yang lainnya ketutupan. Kalau kita pakai transparan, yang lain pasti bakal kelihatan. Coba yang ini nih, orange, jadi transparan seperti ini. Terus nih latar juga kita hilangin backgroundnya, jadi seperti ini. Nah, ini bakal lebih jelas. Setelah itu kita warnain masing-masing.
di sini ya. Ini warna-warnanya nih, udah ada template-nya. Beberapa yang benar-benar males buat diketik, saya kasih template ini kayak gini. Terus di sini kita tambahkan, kalian cukup ikutin aja, tapi kalau mau pakai warna sendiri bebas. Kalau saya pakai warna ini nih, karena ini dan ini dah gitu. Kalau kita lihat di sini, nah sekarang warnanya lebih cerah, lebih kelihatan seger gitu. Setelah warna kita atur animasinya, animasi loading. Animasi loading box sama div dalam box ya, kita atur animasinya. Namanya animasi jangan nih, loading. Terus durasinya 100 milisecond, 1000 milisecond aja, 1 detik juga bisa. Terus ini apa saja, dan ini forward. Lalu di sini kita atur box div. Berapa loading isi, selesaikan linear forward. Terus kita lihat di sini, saya udah catat dulu juga animasinya. Ini animasi loading isi sama loading dari sini ke sini. Kalian cukup ikutin aja. Di sini kita tandain. Gini aja kali ya. Wah, sama aja. Nah, coba kita lihat dulu di sini hasilnya kayak gimana. Nah, ntar kayak gini. Ntar animasinya bakal lagi nih gerak. Tapi satu-satu. Coba cepat lagi. Ini masih kasar banget animasinya. Masih belum terlalu terbentuk ya guys ya. Terus setelah itu kita lihat setiap animasinya punya delay biar lebih terbentuk aja. Di sini ada box 1. Nah ini delaynya kita atur dulu. Diatur sedikit masih aja delaynya. Apa ini? Nah, jadi lebih, iya nggak sih? Sorry guys, ini kalau misalnya masih ada taran, jadi dihapus saja terus di enter. Nah, kalau gini jadi animasi dari blok kedua ini bakal lebih natural. Nah, ada efek gitu. Sekarang tinggal animasi paling pertama nih, yang box 1 ya. Tadi kan cuma box 2 sampai box 5, sekarang box 1-nya. Box 1 animasinya, nama animasinya jalan, durasinya 1600 ms, delaynya 0 ms, dan nggak pakai linear, langsung forward. Sekarang
div yang ada di dalam box 1, sama kayak di atasnya. Ini kan box 2, nih box 2 div, sekarang box 1 di div. Animasinya namanya apa, warna durasinya sama kayak di atas, 1600 ms, delaynya 0 ms, forward nggak pakai linear. Nah sekarang tinggal tambahkan animasi jalan dan warna. Jalan sebelum dilanjut kita reload dulu. Sebenarnya ini kan jalan dan jalan N gitu. Sebenarnya bisa pakai, kayaknya kalau di upload bisa pakai animasi direction kayak dibalik gitu, reverse ya, kurang lebih gitu. Ini kan loading isi, loading isi salah ini, harusnya copy yang ini nih, copy yang jalan. Untuk animasi kayak gini nanti kalian tenang aja, nanti bakal dikirim source code nya di link di bawah, link di deskripsi ya guys ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah sekarang udah mulai jadi nih, tapi loadingnya masih belum ke layout. Sekarang kita layout bagian loading dulu, bagian teks loading maksudnya, di paragraf. Terus widthnya 100%, topnya 400 pixel, leftnya 0, terus posisi masih absolute, habis posisi font ya, fontnya bold 60 pixel per 0 pixel, sans serif. Sebenarnya ini bebas, mau pakai font tambahan juga nggak masalah, sesuai selera. Terus habis position font, text like center is. Nah sekarang udah di tengah-tengah tapi belum diwarnain. Untuk sementara ya guys ya, pakai warna ini nggak apa-apa. Kolom di save dan ada warnanya guys. Tapi kan ini kan udah ditandain kan ya, udah ditandain kayak F1 sampai F7. Nah ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita layout masing-masing dari karakternya, pakai ID F1 sampai F7. Posisinya udah relatif. Jadi tadi kan masih pakai yang absolute kan ya. Sekarang animasinya, nama animasinya loadingnya font, kepanjangannya font. Durasinya 2800 milisecond, delaynya 0 ms, infinite. Terus di copy nyampe 7 kali, 2 3 4 5 6 7. Untuk delaynya kelipatan 400 maksudnya. Satu 6 2 0 0 2 4 0. Nah kenapa 400? Karena 28 dibagi 7 itu 400. 2800 dibagi 7 400. Ini karena ada 7 ya, 7 karakter. Nah 7. Sekarang kita tambahkan animasinya seperti biasa, animasi full noise.
gambarnya ada lebih interaktif, lebih kelihatan, lebih menarik. Untuk penggunaan loadingnya nanti kan bakal ada kan ya, kayak ini kan mau ditambahin ke website kita atau website kalian gitu. Ntar bakal saya kasih tahu juga videonya, saya bikin juga videonya untuk memanfaatkan animasi loading ini ke website kalian. Jadi konsepnya itu animasi loading ini nggak bakal memberatkan website, nggak bakal berat websitenya karena animasi ini nggak bakal. Kenapa? Karena saat animasi ini berjalan itu saat loading berlangsung. Nah setelah loading selesai, animasi ini bakal dihapus seutuhnya sampai seolah-olah nggak pernah ada sama sekali animasi ini. Jadi kayak seakan-akan itu animasi ini nggak ada karena udah dihapus sampai akarnya. Bahkan yang ngapusnya aja saya hapus. Jadi kayak program yang menghapus ini aja saya hapus. Itu saking memprioritaskan kecepatan website sih. Nah sekarang kan tinggal ini kan ya, ini kan udah ke kanan tapi belum bisa ke kiri. Nah itulah fungsi dari animasi loading N ini. Seperti yang tadi sebelumnya saya beritahu ya guys ya, sebenarnya kalau mau pakai animation direction repeat juga bisa. Kalau mau diakalin bebas sih, terserah kalian aja. Malah ke atas, copy ini di sini aja. Nah setelah ini kita lihat-lihat, ini udah jadi sebenarnya, udah selesai, tinggal dibikin JavaScript-nya. Di sini kita panggil JavaScript-nya apa nih? Script namanya apa? Animasi apa loading titik js. Di dalam JavaScript ini kita bikin dulu variabel. Nama variabelnya var sudah dengan false. Terus ada method ya, tapi kalau di luar dari objek itu function. Nama functionnya pakai ini aja deh. Nama functionnya loop tanpa parameter. Kali ini bakal masuk ke set interval ya guys ya. If sudah, itu berarti kita copy di sini di ini HTML. Nah, ini semua kita copy di latar ya guys ya. Kita copy. Nah ini kita bikin apa ya, dokumen titik element by id inner HTML sama dengan kita paste di sini. Nah ini udah benar, terus sudah sama dengan false di enter aja ini. Terus else nya sama, tapi bedanya kalau di else ini kita pakai ini guys, pakai box n. Nah ini sebenarnya udah selesai sih, tinggal pakai ini doang. Terus di ini di bawah nih kita bikin set interval loop 2500 milisecond. Coba kita lihat apa efeknya, dan belum
belum ada efeknya. Kenapa belum ada efeknya? Karena emang looknya itu masih belum ke ini guys. Nih kan langsung hilang kan ya, kayak setiap 2500 milisecond itu pasti bakal pindah ID-nya, pasti animasi bakal hilang, animasinya nggak kebentuk. Sekarang kita coba guys, di sini kita masuk lagi ke CSS. Sekarang kita lihat apa aja yang tidak ada di sini. Coba box and cukup box 2 sampai 5 aja, karena box 1 itu rotasi dia. Terus koma box and 2 sampai 5 ya guys ya. 2 3 4 5. Terus ini juga sama, pakai box and ini udah, karena ini hasil copy sebelumnya. Nah di sini yang jadi problem. Di sini titik ini yang saya bilang sebelumnya guys, yang box and copy aja di atas. Enggak deh, animasi direct. Nah reverse. Nah ini yang saya maksud itu, kalau kalian mau akalin pakai refresh ini bisa. Terus saya lebih suka gini sih, box and if ini di copy aja. Oh iya, ini masih ada yang belum nih, yang N ini belum kita copy guys, karena emang programnya beda, jadi wajib. Coba dulu, sabar, kerja bagus, sabar, kerja bagus, sabar, kerja bagus, sabar, kerja bagus. Ini dia. Ini ada yang terlewat. Apakah semuanya sudah benar? Oh iya, di sini kurang titik guys ternyata. Terus sebelum ini sebenarnya harus ada ini juga sih, kayak box, ada tambahan box and transform rotate nya 0 deg. Nah text box pen 1 left nya 170 pixel, rotate nya enggak lagi nih, transform rotate nya 180 deg. Apakah iya? Mana nih masih?
refresh reference. Ini koma box dan di sini juga koma. Lagi-lagi di sini kurang titik guys, ternyata. Sekarang harusnya udah bisa. Dan warnanya berubah.